warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Alif Latif Syaroni dari kelas 9I akan mereview buku fiksi yang berjudul Sasakala Situ Bagendit. Buku ini menceritakan tentang legenda Sunda, yaitu legenda kisah Situ Bagendit pada zaman dahulu. Buku ini ditulis oleh Aan Merdeka Permana dan diterbitkan oleh Geger Sunten pada tahun 2018 dengan jumlah halaman 48 halaman. Buku ini juga memiliki nomor ISBN yaitu 9786025645259. Buku ini menceritakan mengenai masa lalu Situ Bagendit yang awalnya adalah sebuah pedesaan terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan yang sekarang sudah menjadi danau yang sangat-sangat luas. Dulunya di desa terpencil tersebut ada seorang pemimpin yang bernama Nyi Endit. Nyi Endit sangatlah angkuh, pelit, dan juga sangat kejam. Nyi Endit sering meminjamkan uang kepada warga-warga desa untuk berobat, membeli makanan, dan yang lainnya. Tetapi Nyi Endit juga memberlakukan kebijakan bunga apabila ada warga yang telat membayar 1 hari atau 2 hari, sehingga Nyi Endit bisa terus menambah hartanya menjadi lebih banyak sekian harinya. Warga-warga di sana tentu tidak memiliki pilihan lain selain meminjam uang kepada Nyi Endit, karena tidak ada orang yang sekaya Nyi Endit di desa itu. Hanya Nyi Endit satu-satunya. Karena ya tentu saja Nyi Endit sering bertemu dengan pejabat-pejabat dan yang lainnya, sehingga ia bisa membangun relasi dan mengumpulkan harta dari sana. Selain meminjamkan uang, Nyi Endit juga mempekerjakan warga-warga desa untuk menjadi buruh tani di lahannya. Tetapi tidak semuanya bekerja. Kebanyakan yang bekerja hanyalah kakek-kakek, bapak-bapak, dan laki-laki remaja. Lalu gaji yang diterima oleh para warga pun tidak banyak, karena pasti sangat-sangat kecil. Ada yang gajinya dipotong untuk membayar hutang, ada juga yang gajinya diambil terlebih dahulu untuk membeli kebutuhan. Tetapi Nyi Endit juga tidak membiarkan pekerjanya bekerja dengan tenang. Pekerja-pekerja itu dipantau oleh pegawai kepercayaan Nyi Endit yang sudah diandalkan selama beberapa tahun. Mereka selalu diawasi setiap bekerja. Apabila melakukan sedikit saja kesalahan, mereka akan langsung dicaci maki, dibentak, atau bahkan sampai ditendang. Sedangkan bagi para warga yang telat membayar hutang, seringkali diikat di sebatang kayu besar lalu dibiarkan terjemur oleh sinar matahari atau kehujanan selama seharian baru bisa dilepas. Warga pun tidak bisa melakukan banyak hal karena ya memang Nyi Endit sudah sangat berkuasa di daerah tersebut. Sampai ketika ada seseorang kakek-kakek yang meminjam uang kepada Nyi Endit untuk berobat. Nyi Endit memang memberikan uang kepada kakek-kakek tersebut, tetapi diiringi dengan ejekan dan juga peringatan jika kakek-kakek tersebut harus segera membayar hutangnya. Lalu kakek tersebut akhirnya mendapatkan uang itu. Ia langsung pulang. Tapi setelah beberapa hari, kakek-kakek tersebut sudah ditagih uangnya oleh pegawai Nyi Endit. Pegawai Nyi Endit bahkan sampai menyiksa kakek-kakek tersebut karena kakek-kakek tersebut belum mampu untuk membayar hutangnya. Akhirnya kakek-kakek tersebut keesokan harinya langsung datang ke rumah Nyi Endit untuk meminta keadilan. Tapi bukannya diberi pengertian oleh Nyi Endit, kakek tersebut malah langsung dihina, lalu juga ditendang dan dicambuk oleh pegawai Nyi Endit. Akhirnya kakek-kakek tersebut harus merangkak untuk kembali ke rumahnya. Tetapi di tengah perjalanan kakek-kakek tersebut langsung tumbang karena sudah tidak kuat lagi. Lalu datanglah anak kecil yang entah muncul dari mana. Anak kecil itu membantu kakek-kakek tersebut dan menanyakan kenapa kakek tersebut bisa sampai terbaring lemas di tanah. Kakek tersebut akhirnya menceritakan kejadian apa saja yang sudah ia alami sebelumnya sampai-sampai bisa seperti itu. Anak tersebut lalu mendengarkan kakek-kakek itu dan mengantarkannya pulang.
Lalu setelah itu anak tersebut pergi ke rumah Nyi Endit untuk menanyakan kenapa Nyi Endit bisa seperti itu. Ternyata di rumah Nyi Endit sedang ada acara. Acara itu adalah acara pertemuan antara pejabat dan Nyi Endit. Di sana ada pentas seni seperti tari dan pencaksilat. Ada juga sumbangan-sumbangan makanan, lalu acara makan-makan sambil bercengkrama dengan riang. Tetapi yang hadir ke acara itu hanyalah pegawai yang sudah diandalkan oleh Nyi Endit selama beberapa tahun. Sedangkan warga-warga lainnya disembunyikan oleh Nyi Endit. Serta tidak boleh ada satupun warga biasa yang datang ke acara itu. Warga-warga hanya bisa menonton dari kejauhan, tidak berani mendekat ke rumah Nyi Endit karena takut akan disiksa oleh Nyi Endit. Anak tersebut ternyata sangat-sangatlah berani. Ia sampai duduk di pagar rumah Nyi Endit. Tetapi untuknya tidak ada pejabat yang menyadari keberadaan anak itu sampai ketika akhirnya pejabat itu mulai pulang. Setelah acara sudah selesai dan pembagian sumbangan sudah dilakukan, Nyi Endit baru menyadari jika di sana ada anak kecil yang sedang menonton acara tersebut lewat pagar rumahnya, bahkan sampai duduk di pagarnya. Akhirnya Nyi Endit langsung menghampiri anak kecil itu sambil marah-marah. Kenapa ada anak kecil di sini? Bukannya seharusnya sudah pergi menjauh ketika ada acara seperti ini. Tetapi anak tersebut menjawab dengan sangat-sangat tengil, bahkan menantang Nyi Endit. Sampai akhirnya Nyi Endit marah dan anak itu mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah, Nyi Endit, apakah kamu akan membawa hartamu sampai mati? Jika iya, kenapa? Lalu Nyi Endit pun menjawab, ya tentu saja aku akan membawa hartaku sampai mati. Kenapa tidak? Karena kan aku sudah sangat-sangat bekerja keras untuk mendapatkan harta itu. Akhirnya anak kecil itu menjawab, oh begitu ya? Ya sudah deh kalau begitu, responmu, aku akan pergi. Tapi sebelum itu aku akan menancapkan satu kayu di pekarangan rumahmu. Nyi Endit pun keheranan mendengar ucapan anak kecil tersebut karena pertanyaannya itu tidak pantas untuk ditanyakan oleh anak-anak yang masih kecil. Akhirnya Nyi Endit hanya menonton dengan keheranan saat anak itu menancapkan kayu di pekarangan rumahnya. Sampai akhirnya Nyi Endit tersadar, lalu memarahi anak itu. Mengapa ia menancapkan kayu di pekarangan rumahnya? Tetapi anak itu malah berbicara, udah intinya jangan mencabut kayu ini sedikit pun. Jangan pernah menyentuh kayu ini jika kamu tidak ingin ada bencana yang terjadi. Lalu anak kecil itu langsung pergi dari rumah Nyi Endit dan entah dari mana langsung tiba-tiba menghilang saja. Lalu Nyi Endit yang keras kepala pun langsung mencabut tongkat atau kayu yang menancap di pekarangan rumahnya itu saat anak-anak itu sudah hilang. Ya tentu kejadian itu ditonton oleh beberapa pegawai Nyi Endit dan warga-warga desa dari kejauhan. Saat Nyi Endit mengangkat tongkat itu sedikit saja, ternyata sudah terbentuk lubang yang lumayan besar. Dari lubang itu keluar aliran air. Memang awalnya sih kecil, tapi lama-kelamaan menjadi besar. Lalu bisa sampai banjir. Di saat warga-warga lain sudah menyadari jika airnya sudah mulai tinggi, mereka langsung berlarian ke rumahnya, mengajak keluarganya untuk segera pergi dari desa itu untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Nyi Endit, ia malah lari ke dalam rumahnya sambil melindungi harta-hartanya, bahkan memerintahkan untuk kepada pegawai terpercayanya untuk menjaga rumahnya agar aman. Tetapi nyatanya Nyi Endit tidak berhasil selamat. Air tadi malah menjadi banjir yang sangat-sangat besar sampai menenggelamkan pedesaan itu. Akhirnya di saat semua warga sudah berhasil keluar, sisa Nyi Endit dan pegawai-pegawainya saja yang terjebak di sana. Setelah itu danau itu dikenal sebagai Danau Situbagendit.
yang diambil dari nama Nyi Endit. Lalu banyak juga orang yang bilang jika di situ Bagendit terdapat lintah yang seukuran kasur besar yang sedang memeluk hartanya. Harta tersebut seperti emas, koin, atau perhiasan. Lalu kadang juga di situ Bagendit memakan korban jiwa, seperti misalnya ada wisatawan yang datang dan menaiki perahu. Wisatawan itu ada saja yang tenggelam, perahunya yang terbalik, dan yang lain-lainnya. Tetapi korban yang di sana hanyalah orang-orang yang bersikap sama seperti Nyi Endit pada masa lalu, yaitu angkuh, curang, dan sangat pelit. Lalu juga ada yang berkata jika sebenarnya Nyi Endit mengincar orang-orang yang seperti orang-orang yang seperti dirinya pada masa lalu. Dan sekarang situ Bagendit sudah menjadi tempat wisata yang digemari oleh banyak orang, terlebih lagi pada saat hari raya atau musim liburan. Di sana sudah banyak perahu, rakit, dan permainan-permainan kecil. Ada juga orang-orang yang berdagang di sana. Lalu selain itu, situ Bagendit juga dikenal karena legendanya, sehingga banyak wisatawan yang penasaran dan berkunjung ke sana. Lalu jika menurut saya, kelemahan dan kelebihan dari buku ini adalah yang pertama, kelemahannya dari bahasanya. Bahasanya cukup kasar. Lalu juga dari gambarnya juga banyak yang terlalu kejam untuk dilihat oleh anak-anak atau para pelajar. Tetapi kelebihan dari buku ini yaitu bahasanya dibuat dari bahasa Sunda, sehingga bisa mengajarkan anak-anak untuk belajar berbahasa Sunda. Lalu juga covernya menarik, isi-isi bukunya juga memiliki gambar-gambar seperti ini. Lalu juga ceritanya sangat mudah dipahami. Rekomendasi saya untuk buku ini adalah biasanya untuk para pelajar, remaja, anak-anak, atau guru-guru yang hendak menceritakan tentang kisah-kisah legenda Sunda tetapi yang pendek dan tidak panjang. Lalu pengalaman saya sendiri saat membaca buku ini, saya menjadi mengenal kosakata bahasa Sunda yang baru saya dengar sebetulnya, karena di sini banyak juga kosakata Sunda yang asing untuk orang-orang kota seperti saya dan yang teman-teman saya baca. Jadi sekian review buku dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dari review buku saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.